Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan menasihati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada hal menarik yang juga harus kita sadari dari bacaan Injil hari ini. Yesus memanggil Matius, salah seorang dari ke-12 rasul utama dan juga penulis Injil Matius. Waktu itu ia sedang duduk di rumah cukai. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus menghampiri orang yang sedang bekerja, bukan orang yang sedang malas-malasan. Biasanya orang yang bermalas-malasan akan cenderung lebih mudah untuk dihampiri iblis, sehingga banyak kali dosa itu timbul dari kemalasan, karena banyak orang tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang positif. Demikianlah, Yesus begitu sayang dengan orang yang bekerja keras. Pekerjaan Matius kala itu memang bisa dibilang pekerjaan yang cukup kotor ya. Ia menjadi kaki tangan Romawi untuk menarik pajak dari orang-orang miskin dan orang-orang Yahudi kala itu. Dan penarikan pajaknya pun di luar akal sehat. Sehingga kelompok pemungut cukai ini banyak mendapat stigma buruk dari orang-orang Yahudi zaman itu. Maka di situ kita dapat melihat bahwa Matius ini tergolong orang sakit, tergolong sampah masyarakat. Maka dari itu, Yesus justru mencari orang-orang yang sakit dan orang yang seperti Matius ini. Dia tidak ingin Matius bekerja, tetapi pekerjaannya itu justru membuatnya berdosa. Maka ia memanggilnya dan memberikan kesempatan kepada Matius untuk menjadi muridnya. Kita tentu adalah orang-orang yang akrab dengan kerja, baik yang masih bekerja, masih bersekolah, maupun yang sudah pensiun, juga memiliki pekerjaan masing-masing. Di kantor kita bekerja, di sekolah kita bersekolah atau belajar, karena belajar juga kerja. Berkaca dari pengalaman Matius, orang yang bekerja keras tentu akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus juga tidak ingin meninggalkan mereka yang bekerja keras tetapi tidak melakukan kerjanya dengan cara yang tepat. Maka yang perlu diingat adalah Yesus tidak membenci kita sama sekali, tetapi Yesus membenci ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan cara-cara yang tidak tepat. Sebab itu mari kita sadari, apakah kita sudah bekerja dengan cara yang tepat, bekerja dengan tulus, kemudian apakah ketika aku bekerja juga melakukannya dengan jujur. Demikian pula bagi orang yang bermalas-malasan, apakah aku benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk sesamaku. Sadarilah bahwa Yesus sayang dengan kita dan memanggil kita untuk bekerja keras dengan cara yang tepat. Orang yang berani berubah akan disembuhkan oleh Yesus dan diajak makan, tidak sekedar makan biasa seperti Matius, tetapi makan dalam perjamuan abadi di surga. Berkat Allah menyertai kita.